Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pemilih, JDIH dan Baku Humas KPU Provinsi Sumatera Barat kali ini berkolaborasi untuk menghadirkan ke hadapan Anda semua podcast dengan tema kesiapan KPU untuk melaksanakan pemilu serentak tahun 2024. Bersama saya Lydia sebagai host, saat ini sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat istimewa kali ini, Bapak Hashim Asyari, Komisioner KPU Republik Indonesia. Beliau merupakan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Republik Indonesia. Mari kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hashim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Kami senang sekali Pak Hashim dalam kesempatan kali ini sudah beberapa kali ke Sumatera Barat ya Pak. Tapi baru kali ini kita punya kesempatan untuk bisa podcast bersama Pak Hashim. Kebetulan saya Korwil Sumatera Barat, Pak. Iya. Dan kayaknya agenda Bapak hari ini cukup padat. Dan mari kita mulai saja dengan podcast kita kali ini. Tapi sepertinya sebelum untuk pemilu 2024 ini sebenarnya KPU juga masih melaksanakan menyelesaikan beberapa tahapan untuk pemilihan 2020 ya Pak ya? Iya benar Pak, jadi untuk Pilkada 2020 sampai saat ini masih ada beberapa yang belum tuntas ya. Karena ada perintah ada sengketa di Mahkamah Konstitusi dan kemudian ada perintah dari putusan Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Di antaranya adalah Pilgub Jambi sudah selesai dan tidak ada gugatan, sehingga ini sudah diproses untuk pelaksanaan dan pelantikan. Kemudian yang kedua Pilgub Kalimantan Selatan itu sudah PSU. Kemudian ada tanda-tanda juga mau digugat sengketa jilid kedua ya ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian di Papua beberapa waktu yang lalu Yalimo juga kena PSU sudah selesai, ada gugatan juga ke MK. Akan dibacakan putusan 1-2 hari ke depan ya. Kemudian yang masih belum sama sekali PSU-nya, dan kebetulan PSU-nya ini boleh dikatakan semacam pilkada ulang karena PSU di semua TPS di kabupaten itu ada Nabire, kemudian ada Bovendigul dan ada di Nusa Tenggara Saburejo, Nusa Tenggara Timur ya. Jadi masih ada beberapa PR yang belum tuntas. Oke, jadi meskipun secara umum pemilihan 2020 itu sudah selesai, tapi KPU masih punya beberapa pekerjaan yang harus dituntaskan. Sementara dalam waktu yang bersamaan KPU juga sudah harus memikirkan, merencanakan, dan mempersiapkan untuk pemilu 2024 ya Pak? Iya benar Pak. Dan itu butuh energi yang luar biasa ya. Energi, konsentrasi, dan ketekunan ya, kecermatan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Sobat Pemilih, beberapa waktu lalu dalam rapat tim kerja bersama persiapan pemilu dan Pilkada 2024 yang terdiri dari Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP itu sudah menyepakati jadwal untuk pemilu serentak tahun 2024. Mungkin Pak Hashim bisa menceritakan kepada kita poin-poin penting apa saja yang sudah disepakati dari rapat tim tersebut Pak? Jadi pertemuan tiga pihak ya, DPR dalam Komisi 2 DPR, kemudian pemerintah dan penyelenggara pemilu, terutama KPU, ada beberapa poin yang sudah disepakati. Kesepakatan ini penting supaya KPU dalam mempersiapkan segala sesuatunya lebih matang, karena ada bagian tertentu yang harus sudah ada titik terang, karena dari situlah semuanya akan dimulai rencananya, yaitu kapan sih hari pemungutan suara. Mengapa penetapan atau kesepakatan ini penting? Karena di Undang-Undang Pemilu itu dijadikan ukuran mulainya kapan itu sekian bulan sebelum hari pemungutan suara. Kemudian penetapan hasil pemilu itu sekian hari setelah pemungutan suara. Jadi ukurannya
hari pemungutan suara itu menjadi sesuatu yang penting, termasuk penetapan partai politik, penetapan daftar pemilih. Itu hitung-hitungan di undang-undang disebutkan, ditentukan berapa bulannya, itu hitungannya patokannya adalah hari pemungutan suara, sehingga kesepakatan tentang kapan hari pemungutan suara itu sesuatu yang penting, termasuk untuk pilkada ya 2024. Yang penting kita ketahui adalah, sebagaimana kita ketahui, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, antara pemerintah dan DPR bersepakat untuk tidak dilakukan perubahan atau revisi. Maka kemudian cara berpikir dalam menyusun atau mempersiapkan pemilu 2024 adalah patokannya sebagaimana yang diatur di dalam norma-norma di undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Sebagai contoh misalkan begini, di undang-undang pemilu ditentukan bahwa penetapan hari dan tanggal pemungutan suara dilakukan oleh KPU dengan peraturan KPU yang sering kita kenal dengan peraturan KPU tentang tahapan pemilu. Ini kan sebagai gambaran awal. Kemudian patokan berikutnya, pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kemudian sebagaimana kita ketahui, masa jabatan Presiden dan Presiden berakhir pada 20 Oktober 2024. Ini juga ukuran. Kemudian 14 hari sebelum berakhir masa jabatan itu paling lambat harus sudah ada penetapan pasangan calon presiden, wakil presiden. Selain itu di undang-undang pilkada ada ketentuan bahwa pemungutan suara serentak untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu dilaksanakan pada bulan November 2024. Nah, itu yang dijadikan ukuran-ukuran. Nah, oleh karena itu ukuran di undang-undang dan juga berdasarkan praktek ketatanegaraan dalam pemilu-pemilu kita sebelumnya itu juga dijadikan ukuran-ukuran. Sebagai contoh misalkan begini, pertanyaan utamanya ya, karena kebetulan antara pemilu 2024 nanti, pemilu serentak dengan pilkada serentak itu ada beberapa titik waktu yang saling bersinggungan, sehingga bukan hanya bersinggungan dalam arti pelaksanaannya, tapi juga saling berpengaruh. Misalkan pertanyaannya, untuk pilkada 2024, jalur calon yang diusulkan atau didaftarkan oleh partai politik, itu yang akan dijadikan ukuran adalah perolehan suara dan perolehan kursi di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Pertanyaannya, pemilu yang mana? Pemilu 2019 atau pemilu 2024? Kalau cara pandangnya pemilu adalah sebuah proses untuk membentuk pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah, mestinya kalau mau membentuk pemerintahan daerah ke depan yang digunakan ukuran adalah perolehan suara dan perolehan kursi DPRD provinsi kabupaten kota untuk pemilu 2024. Nah, kalau seperti itu, maka KPU harus membuat kepastian tentang kapan ada kepastian hukum hasil pemilu dalam arti perolehan suara, perolehan kursi. Jadi pemilu ini ada hasil pemilu itu ada 3 makna. Yang pertama adalah hasil pemilu berupa suara, yang ini bisa dijadikan bahan sengketa, objek sengketa ke MK. Yang kedua adalah perolehan kursi untuk DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota. Kemudian yang ketiga, hasil dalam arti calon terpilih. Ini untuk pemilu presiden, pilkada, DPD, DPR RI, provinsi, kabupaten kota, ada yang namanya hasil pemilu berupa pasangan calon terpilih. Nah, untuk pilkada dijadikan ukuran adalah hasil pemilu berupa suara atau kursi. Nah, pengalaman pilkada 2020, ini sekalian aja ya, nyambung ya. Pilkada 2020 kemarin coblosannya Desember 2020. Pencalonannya bulan September ya, tanggal 4 sampai 6 September 2020. Nah, kalau pemilu 2024 nanti coblosannya November 2024, berarti kan maju 1 bulan dibanding yang kemarin. Kemarin kan coblosnya Desember. Maka kemudian pencalonan kira-kira maju sebulan juga. Kalau kemarin September, maka 2024 nanti pencalonan pilkada sekitar bulan Agustus. Nah, sampai di sini dulu. Kemudian kilas balik pengalaman pemilu 2019. Coblosannya adalah 17 April 2019. Penetapan hasil secara nasional itu 21 Mei 2019. Keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional ini dijadikan objek gugatan ke MK. Ya. Nah, untuk pemilu legislatif, termasuk DPRD provinsi, kabupaten kota, itu pengalaman 2019 kemarin
putusannya itu tanggal 6 sampai 9 Agustus 2019 diucapkan. Nah ini kan kalau pengalaman kemarin seperti itu, maka kalau coblosannya untuk 2024 masih tetap April, ini kan rawan atau problematik berkaitan dengan syarat pencalonan untuk pilkada, karena kepastian hukum tentang partai apa dapat berapa kursi itu jadi syarat kan. Nah, karena itu kita harus memastikan bahwa kalau Agustus pencalonan pilkada 2024, maka pada bulan Agustus harus sudah ada kepastian hukum tentang hasil pemilu berupa perolehan kursi masing-masing partai di DPRD provinsi kabupaten kota. Nah, berdasarkan cara berpikir itulah kemudian KPU membuat berbagai macam perhitungan simulasi, dan akhirnya ketemu titik temunya adalah hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 untuk hari pemungutan suara pemilu serentak Pilpres, pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi kabupaten kota. Itu salah satu titik temunya. Kemudian untuk pilkada November disepakati tanggal hari Rabu tanggal 27 November 2024. Jadi kira-kira gambarannya itu yang sudah ada titik temu kesepakatan antara DPR, pemerintah, dan KPU. Ini poin paling penting, soalnya dari situlah macam-macam perencanaan bisa dibuat perhitungan-perhitungannya, karena titiknya dimulai dari kapan sih hari pemungutan suara. Publik melihatnya memang selama ini hari pemungutan suaranya itu saja gitu ya, tapi sebenarnya KPU butuh waktu berapa lama gitu untuk mempersiapkannya. Nah, dari kesepakatan itu juga KPU dikasih berapa lama waktunya Pak untuk mempersiapkan? Kalau Undang-Undang Pemilu 2019, Undang-Undang Nomor 7 2017, seingat saya itu diundangkan 16 Agustus 2017. Kemudian tahapan dimulai 17 Agustus 2017. Itu artinya kurang lebih sekitar 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, dan itu terkesan mepet ya, karena yang namanya tahapan itu yang namanya persiapan itu penyiapan regulasi, pedoman teknis untuk kegiatan kepemiluan dan seterusnya itu. Nah, berdasarkan itu KPU mengajukan usulan bagaimana kalau karena ketentuan undang-undang kan dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Artinya kalau kurang dari 20 bulan nggak boleh. Kalau lebih dari 20 bulan kan boleh. Diusulkan 30 bulan, tapi kemudian titik temunya kesepakatan adalah 25 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi kalau dihitung, kalau coblosan pemilu serentak 2024 nanti itu 21 Februari 2024, maka 25 bulan sebelumnya itu kurang lebihnya Januari 2022 ya, itu sudah mulai berkegiatan. Itu hitung-hitungan juga harus sinkron dengan tahun anggaran, karena kegiatan tahapan pemilu dimulai itu harus tersedia anggaran juga ya. Nah, tahun anggaran kalau menurut Undang-Undang Keuangan Negara itu dimulai setiap bulan Januari pada tahun kalender dan berakhir pada Desember pada tahun kalender, sehingga pada bulan-bulan itulah akan dimulai tahapan awal 2022. Memang kecenderungan umum memaknai pemilu itu hari coblosannya aja. Pemilu 2024 masih lama gitu ya, masih jauh kok, udah sibuk aja. Padahal undang-undang menentukan tahapan itu dimulai termasuk persiapan dan penyiapannya segala macam itu paling lambat dari 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sebagai contoh misalkan begini, undang-undang menentukan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu itu dilakukan paling lambat 18 bulan sebelum pemungutan suara, hari pemungutan suara. Kemudian penetapannya sebagai partai politik peserta pemilu itu paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah ini kan artinya kalau pemilu itu harus ada pesertanya, kemudian ada calonnya, ya, kemudian ada pemilihnya, dan kemudian ada daerah pemilihan sebagai area untuk pertandingannya lah, gitu ya. Itu harus disiapkan semuanya sejak awal, karena dari situlah kemudian ada tahapan berikutnya, misalkan
kampanye. Orang berkampanye ini kan calon ya, calon berkampanye sesuai dengan dapilnya masing-masing, berarti harus sudah ada dapil, sudah ada daftar pemilih. Demikian juga untuk mendesain surat suara harus ada nama partai, nomor urutnya, kemudian nama-nama calon, nomor urutnya, dan mewakili dari daerah pemilihan mana. Nah, ini harus disiapkan sejak awal. Saya kira yang penting untuk kita ketahui bersama bahwa yang namanya pemilu itu bukan sekedar pada hari pemungutan suaranya, tapi jauh hari untuk persiapan-persiapan, rangkaian-rangkaian tahapan. Karena yang namanya pemilu harus ada peserta pemilunya, harus ada calonnya, harus ada pemilih, harus ada daerah pemilihan, kemudian juga harus ada alat untuk pemungutan, alat perlengkapan pemungutan suara atau sederhana dengan logistik pemilu. Logistik utamanya itu seperti surat suara, formulir, ini harus disiapkan jauh-jauh hari, dan substansi atau informasi yang ada di dalam desain surat suara atau formulir-formulir untuk kegiatan pemungutan penghitungan suara itu semuanya adalah hal-hal yang harus dipersiapkan sejak awal, begitu Pak. Oke, banyak sekali Pak ya, dan kalau 2022 itu udah deket ya Pak ya? Sudah dekat, sudah 24 Juni 2021 ya. Itu artinya 6 bulan lagi ke depan sudah masuk 2022. KPU sudah harus mempersiapkan energinya yang cukup besar lagi. Tapi ada yang menarik nih Pak, tadi kan Bapak sudah menyebutkan jadwal untuk pemilu presiden itu hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, kemudian untuk pilkada itu 27 November 2024, itu juga hari Rabu. Kalau pemilu-pemilu sebelumnya juga selalu hari Rabu. Mungkin sebagian publik sudah ada yang tahu kenapa hari Rabu, tapi sebagian mungkin masih bertanya-tanya tuh Pak, kenapa selalu hari Rabu yang dipilih gitu? Seingat saya dan setahu saya ya, pada waktu pemilu pertama kali pasca perubahan konstitusi, setelah perubahan undang-undang dasar, pemilu pertama kali kan pemilu 2024, pemilu 2004 ya, itu pemungutan suaranya hari Senin. Nah, kecenderungan orang itu kan Sabtu sama Ahad libur. Nah, kalau Senin pada dasarnya hari pemungutan suara itu dilaksanakan pada hari libur atau yang diliburkan. Nah, kalau hari Senin itu hari yang diliburkan. Bagi sebagian orang kemudian liburnya jadi panjang. Kalau liburnya panjang itu kecenderungannya jalan-jalan. Kalau jalan-jalan tidak ada di tempat, potensi orang tidak hadir tinggi, atau mungkin orang pindah milih juga tinggi. Ini tentu saja satu problem tersendiri bagi KPU untuk melayani pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Maka kemudian dihindari misalkan seperti hari Sabtu, hari Ahad, atau Jumat, gitu ya. Termasuk Jumat. Dan di sebagian daerah atau wilayah di Indonesia ada juga yang libur kerjanya itu hari Jumat. Dan demikian juga bagi yang beragama Islam, hari Jumat ada Jumat, sholat Jumat misalkan. Itu juga kemudian menjadi problem ketika digunakan dari pemungutan suara. Jadi pertimbangannya yang paling memungkinkan ya, bukan the best tapi the most possible, yang paling memungkinkan ya pertimbangannya Rabu yang paling memungkinkan untuk pemungutan suara. Oke, menarik sekali. Nah, untuk pemilu 2024 ini ada beberapa hal yang mungkin yang menjadi isu saat ini. Yang tadi kita bilang pemilunya masih lama, tapi kayaknya sekarang udah mulai banyak isu-isu, udah mulai banyak diskusi-diskusi tentang pemilu 2024. Salah satunya tentang ini yang dikhawatirkan publik adalah rekrutmen untuk provinsi dan untuk anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten kota itu sebagian besar kan nanti di 2023 dan sebagian besar juga di 2024. Itu berarti kan saat tahapan itu sedang berjalan. Sementara tahapan berjalan, anggota KPU-nya harus diganti. Nah, itu dikhawatirkan banyak pihak itu dapat mengganggu jalannya tahapan. Bagaimana menurut Pak Hasim hal isu ini atau topik ini? Di Undang-Undang Pemilu itu kan mengatur juga tentang lembaga penyelenggara pemilu atau badan penyelenggara pemilu ya, termasuk tentang masa jabatan, mekanisme pengisiannya, mekanisme penggantian. Masa jabatan anggota KPU pusat, provinsi, kabupaten, kota itu 5 tahun. Sejak dilantik atau pengucapan sumpah janji. Nah, berdasarkan
siklus 5 tahunan masa jabatan anggota KPU pusat, provinsi, kabupaten kota, terutama provinsi, kabupaten kota, itu jatuhnya pada 2018 ya kemarin. Kemudian 5 tahunnya kira-kira ke depan 2023-2024. Dalam pandangan kami tidak ideal kalau ada pengisian ulang atau seleksi ulang anggota KPU provinsi, kabupaten kota yang notabene sebagai penyelenggara adalah provinsi, kabupaten kota. Idealnya apa? Dari segi waktu ya, proses untuk mulai dari pembentukan tim sel, menyiapkan materi-materi seleksi, pembekalan tim sel, kemudian pendaftaran calon yang mau ikut daftar KPU, sampai dengan dilantik itu bisa jadi kurang lebih sekitar 4 bulan. Belum nanti kalau ada yang kecewa, tidak puas, gugatan-gugatan ya. Nah, setelah itu, setelah dilantik diberikan istilahnya kalau di lingkungan PNS atau di lingkungan ASN itu namanya prajabatan. Kalau anggota KPU dikenal dengan orientasi tugas ya, pembekalan pengenalan tentang ruang lingkup tugasnya sebagai anggota KPU di provinsi maupun kabupaten kota. Itu butuh waktu yang tidak singkat, butuh waktu yang lama. Selain itu segi pembiayaan juga besar, karena meliputi 34 KPU provinsi, kemudian 514 KPU kabupaten kota. Nah, sebagai contoh pilkada 2018 kemarin, seingat saya hari pemungutan suaranya 27 Juni 2018 ya, pilkada 2018 kemarin. Itu ada yang masa jabatan anggota KPU kabupatennya itu selesai 26 Juni. Ada yang selesainya pas hari H 27 Juni. Sehingga mau nggak mau karena 5 tahunannya itu ya dilantik setelah lewat tengah malam tanggal 27 Juni. Termasuk 27 Juni masih dilantik anggota KPU baru, dan paginya jam 7 sudah mulai pemungutan suara. Ada juga di beberapa dari yang lain KPU yang masih menjabat menyelenggarakan pemungutan suara, tapi nanti rekapitulasinya sudah kita KPU baru. Ini situasi yang menurut kami tidak ideal. Maka kemungkinannya ada dua: diperpendek masa jabatannya, ya kemudian harus diisi ulang, diseleksi sebelum memulai tahapan. Atau kemungkinan kedua adalah diperpanjang masa jabatannya sampai dengan pemilu selesai. Ini pernah diatur juga dulu di Undang-Undang 15 2011 kalau nggak salah ya. Kalau tidak, undang-undang sebelumnya 2007, seingat saya ya, pernah ada aturan bahwa bagi daerah yang berakhir masa jabatan KPU-nya tapi masih menyelenggarakan tahapan pilkada, maka dapat diperpanjang sampai dengan selesainya pelaksanaan tahapan pilkada itu. Namun di Undang-Undang Nomor 7 2017 kan ketentuan itu nggak ada. Maka kalau mau bikin pilihan apakah diperpendek, kemudian dengan konsekuensi diberikan kompensasi gitu ya, jadi anggota KPU masa jabatannya tidak sampai selesai 5 tahun, atau kemudian seleksi ulangnya itu pengisian ulangnya diperpanjang setelah pemilu selesai, pilkada selesai misalkan tahun 2025 misalkan ya. Itu juga aturannya di undang-undang juga nggak ada. Maka dua pilihan itu kalau mau dipilih salah satunya itu harus dipenuhi. Yang pertama dasar hukumnya, apakah itu revisi undang-undang pada bab itu, pasal itu, atau diterbitkan perpu peraturan pemerintah pengganti undang-undang berkaitan dengan itu. Nah, kami sudah mengusulkan untuk perpanjangan waktu, perpanjangan masa jabatan. Karena apa? Kalau diperhitungkan proses untuk pengisian jabatan panjang, rumit dan berliku begitu, belum nanti dengan sengketa-sengketanya. Nah, kalau diperpanjang juga akan menimbulkan biaya yang namanya kompensasi gitu ya. Nah, oleh karena itu di antara beberapa pilihan itu dalam pandangan kami yang paling memungkinkan ya di perpanjangan jabatannya. Tapi sekali lagi harus ada dasar hukumnya dulu, kita bicarakan bersama. Itu salah satu ini ya, diskusi atau perdebatan publik soal rekrutmen ini. Yang lainnya adalah tentang tahapan yang beririsan ini Pak. Nanti di pemilu presiden Februari 2024,
ketika itu selesai hari H, itu kan pasti nanti ada lagi misalnya sengketa atau apa yang makan waktu bisa berbulan-bulan, dan itu pasti nanti akan bertemu dengan tahapan untuk pemilihan atau pilkada. Nah, publik mungkin khawatir melihatnya, ini KPU beban kerjanya kayaknya berat banget gitu. Kalau berkaca di pemilu 2019, kita mungkin ada beberapa penyelenggara yang mengalami masalah kesehatan atau apa dengan beban kerja tersebut. Nah, dengan pemilu serentak seperti ini, dikhawatirkan itu nanti akan berimbas juga pada penyelenggaranya gitu, dengan beban kerja yang sedemikian. Nah, kira-kira strategi apa yang sudah dipersiapkan oleh KPU? Apakah ada penyederhanaan dalam prosesnya atau tahapannya atau gimana, Pak? Jadi KPU ini harus berpikir secara strategis, atau dalam tingkatan konkret itu harus berpandangan visioner dan punya perencanaan strategis. Perencanaan strategis itu artinya apa? Berpikir ke depan dan juga menyiapkan antisipasi, tidak kemudian tergagap-gagap ketika menghadapi problematika di tingkat prakteknya. Nah, KPU sebetulnya sudah punya pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara tahapannya itu beririsan gitu ya. Artinya dalam waktu yang bersamaan mengerjakan 2 jenis pemilu atau bahkan 7 jenis pemilu gitu ya. Ada pemilu gubernur, bupati, wali kota, 2 jenis pemilu, kemudian juga ada pemilu serentak, yaitu untuk pilkada 2018 dan pemilu 2019. Karena kalau kemarin pilkadanya duluan dibanding pemilu ya, pilkada 18, kemudian pemilu serentak 2019. Ada tahapan-tahapan yang kesinggungan di situ, sehingga menjadikan beberapa unit kerja, satuan kerja KPU, apakah di kabupaten kota, KPU provinsi, sampai dengan badan-badan ad hoc penyelenggara pemilu, PPK, BPS, itu mengerjakan hal yang bersamaan ya. Nah, beda dengan pemilu 2024. Pemilunya duluan, pilkadanya belakangan. Namun demikian kan tetap ada irisan-irisan. Kalau coblosan hari pemungutan suara pilkada November 2024, maka kemudian tahapan dimulai bulan November itu bulan 11 ya. Nah, kalau kemudian tahapannya dimulai pada bulan Februari atau Maret untuk pilkada, itu kan berarti kurang lebihnya tahapan dimulai hampir bersamaan dengan kegiatan pemungutan suara dan rekapitulasi secara berjenjang, ya kan? Nah, ini kami perhitungan juga yang urusan-urusan begini dalam arti yang di mana durasi waktu yang beban kerja akan tinggi. KPU juga berpikir juga berbagai macam potensi, termasuk pilpres putaran kedua. Karena apa? Tentang siapa calon, berapa jumlahnya KPU tidak bisa memprediksi ya. Sehingga KPU harus menyiapkan segala sesuatunya. Katakanlah kalau calon presidennya itu lebih dari 2, itu potensi ada putaran 2. Dan kita punya pengalaman pemilu 2004 juga begitu. Calonnya 5, tidak bisa mencapai threshold lebih dari 50%, namun kemudian pilpres putaran kedua. Termasuk dalam pemilu 2024 sebagai penyelenggara juga harus mempersiapkan atau memperhitungkan segala sesuatunya atau memperhitungkan potensi-potensi itu. Di antaranya misalkan yang ini juga berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan data hasil kajian dari para ahli lembaga yang kompeten di bidangnya terhadap saudara-saudara kita yang jadi penyelenggara terutama di KPPS pemilu 2019 yang meninggal atau sakit, itu diantaranya karena satu beban kerjanya tinggi, beban kerjanya berat, kemudian tekanan politiknya juga tinggi karena kan dituntut harus siap, harus cermat, pengisian data-data TPS juga harus teliti, hati-hati. Selain itu juga setelah diteliti dari sekian banyak yang meninggal itu punya komorbid atau punya penyakit bawaan. Dan berdasarkan data yang ada di antara beberapa penyakit bawaan itu diantaranya seperti diabetes misalkan, darah tinggi, jantung ya, itu yang jadi penyebab utamanya. Nah, berdasarkan pengalaman itu, kita kemarin juga punya pengalaman pilkada 2020 dan ini lebih, kalau kita
dikatakan tantangannya dan ancamannya lebih berat dan lebih berbahaya pada situasi pandemi COVID ini. Maka kemudian nanti kita juga belum tahu nih pemilu pilkada 2024 itu apakah sudah ada atau belum. Maka kami juga berpikir membayangkan situasinya kurang lebih seperti pilkada 2020. Antisipasi misalkan penyelenggara harus sudah vaksin, kemudian harus rapid test atau apa untuk memastikan bahwa para petugas kita ini sehat ya. Demikian juga misalkan pengalaman kemarin tentang syarat menjadi penyelenggara itu, karena ini juga berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan dan juga Satgas COVID, yang rawan itu usia di atas 50 misalkan. Maka kemudian diprioritaskan penyelenggara itu diatur supaya usianya di bawah 50 misalkan. Ini menjadi bagian-bagian strategi untuk itu. Mengantisipasi supaya kemudian beban kerja ini tidak bertumpu pada satu waktu yang bersamaan, sehingga bebannya tidak berat pada hari yang sama. Kemudian juga petugas-petugasnya ini diisi oleh orang-orang yang sehat dan mumpuni begitu ya. Itu beberapa strategi yang disiapkan KPU dalam pembicaraan untuk perencanaan pelaksanaan pemilu 2024 dan pilkada 2024. Oke, ya. Berarti ini juga berkaitan dengan strategi juga ya. Jika kita tentunya berharap pandemi akan segera berakhir, tapi jika kalau lihat trendingnya sekarang kan agak meningkat itu penyebarannya, berarti KPU juga sudah memikirkan langkah-langkahnya nanti seperti apa. Jadi di KPU itu punya pandangan selain tadi ya cara pandang perencanaan strategis, juga punya cara pandang tentang risk management atau manajemen risiko ya. Dan itu semua digunakan sebagai cara pandang untuk berpikir, bertindak dan melaksanakan segala sesuatunya, termasuk dari aspek perencanaan itu diperhitungkan semua, termasuk bagaimana manajemen risiko, strategi mitigasi dan segala macam. Gitu. Menarik sekali Pak diskusi kita, tapi dari apa yang sudah Pak Hasyim sampaikan tadi, kita yakin ya KPU itu benar-benar sudah siap untuk pemilu 2024 ya Pak. Gini, kalau menurut konstitusi, undang-undang dasar kita dan juga menurut undang-undang pemilu, yang diberi amanat, diberi tugas untuk menyelenggarakan pemilu adalah KPU ya. Serta jajarannya. Namun demikian KPU menyadari KPU tidak bisa bekerja sendiri. Jadi KPU harus tetap bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai macam lembaga dalam mempersiapkan segala sesuatunya, baik dengan DPR, dengan pemerintah, dengan sesama kolega penyelenggara pemilu yang lain, dengan kepolisian, TNI, dan tentu saja organisasi-organisasi kemasyarakatan yang punya anggota dan punya pengalaman yang besar di masyarakat, teman-teman media, partai politik. Jadi kita harus berkolaborasi bersama-sama untuk menyelenggarakan pemilu, karena ini dikatakan hajatan kita bersama. KPU yang ditugaskan untuk memanage, menyelenggarakan, tidak bisa sendirian. Oleh karena itu para anggota KPU dan juga jajaran staf sekretariat mulai di pusat, provinsi, kabupaten, kota harus senantiasa mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri itu artinya refreshing ya, membaca ulang peraturan di undang-undang, peraturan KPU, kemudian menjaga kesehatan, menjaga kinerja, termasuk menjaga kesabaran. Karena KPU kan memanage pemilu itu maknanya begini ya, pemilu pilkada itu adalah area konflik yang dianggap sah untuk mencapai kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Nah kalau kita memahami seperti itu, maka ketika KPU memanage pemilu itu sama dengan KPU memanage konflik. Nah memanage konflik itu kan banyak orang berminat pada kekuasaan, tapi yang diperebutkan itu terbatas. Kursi presiden cuma satu, kursi gubernur cuma satu, kursi DPR juga terbatas, tapi pemilihannya banyak. Sehingga dari situ, karena KPU ini tugasnya adalah lembaga layanan ya, kepada dua pihak, yaitu melayani pemilih dan melayani penyelenggara pemilu, maka dalam kerja-kerjanya KPU harus sabar
Karena semua orang kan pengen berkuasa, pengen dapat kursi gitu, tapi kursinya terbatas, sehingga potensi orang untuk senang dan orang untuk marah itu kemungkinan banyak yang marah. Termasuk bagaimana mempersiapkan menghadapi sengketa, menyiapkan gugatan. Sekali lagi, karena KPU lembaga layanan, ya mau tidak mau, suka nggak suka, harus tampilan itu fresh, penuh senyum dan pelayanan. Ya, KPU melayani ya. Ini yang KPU melayani kan jadi jargon, jadi simbol kita. Mau tugas utamanya melayani pemilu dan melayani penyelenggara peserta pemilu. Nah, ini kan butuh kesiapan mental yang begini-begini ini. Jadi pada dasarnya kita harus mempersiapkan diri, KPU harus mempersiapkan diri secara kelembagaan, secara personil, di dalam secara internal maupun ketika kita berkolaborasi, bekerjasama, berkoordinasi dengan berbagai macam pihak yang bersama-sama mendukung kesiapan penyelenggaraan suksesnya pemilu 2024. Saya kira itu, Pak. Oke, Pak. Manfaat ya. Sangat bermanfaat dan insya Allah mencerahkan kita semua juga. Terima kasih sekali lagi Pak atas kesempatan kita untuk bisa podcast bersama Pak Hasyim. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat ya Pak untuk mengemban amanah ini, dan semua tahapan nanti insya Allah berjalan lancar dan pemilu 2024 akan berjalan dengan sukses. Oke. Baik. Semoga kita sehat semua. Terima kasih. Sama-sama Pak. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Pemilih, demikian tadi diskusi kita dan podcast kita bersama Bapak Hasyim Asy'ari, Komisioner KPU Republik Indonesia. Kita berharap semoga dengan diskusi ini dapat memberikan gambaran kepada Sobat Pemilih semua bahwa KPU itu sudah sangat siap untuk melaksanakan pemilu 2024, tapi tentunya dengan dukungan berbagai pihak dan juga dukungan masyarakat Indonesia. Saya Lydia, mohon pamit dan sampai jumpa di kesempatan podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai rusak persaudaraan kita, mari membangun negari kita.